dream, going to some place that's new, seeing things I haven't seen, wearing a suit that is cool. Let's make it happen, we are all ready to go. Please prepare yourself for joining us this time. So custom agent, let's go out of space. Custom agent, are you ready? Let's go! Yay! I'm gonna build a spaceship. I need it for my day trip. It's gonna be great. It's gonna be fun. 5, 4, 3, 2, 1. Hello guys. Wah, ternyata bulan indah sekali ya. Tapi perjalanan kita di sini akan segera berakhir. Yes, bener banget. Tapi nggak apa-apa, kapan-kapan kita pergi lagi ke sini. Betul sekali. Nah, kita kan mau pulang ke bumi. Sebelum kita pulang, waktunya kita untuk Berdoa. betul. Kita harus berdoa untuk minta penyertaan Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih juga buat kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami dan juga keluarga kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah ya Tuhan, berikan kami hati yang mudah untuk ditanam oleh firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, aku senang. Akhirnya kita bisa pulang bertemu dengan keluarga kita di rumah. Nah, sebelum kita pulang, untuk merayakannya gimana kalau kita warm up dulu? Oke, kalau gitu sekarang mari kita bangkit berdiri dan warm up bersama-sama. Let's go! We go up to the sky. Let's see our solar system. Mercury, Venus, Earth, and Mars. Jupiter and Saturn. Wow, they're big! Uranus, Neptune, round and round. Go, 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 go. 8 planets. Small, small, so small. Mercury. So small. Brightest of all, Venus. Shiny. I'm your planet, blue greener. I love you. Red and dry, marvelous Mars. Marvelous. Mercury, Venus, Earth, and Mars. Jupiter, Saturn. Wow, they're big! Uranus, Neptune, round and round. Go, 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 go. 8 planets. Super, super duper Jupiter. I'm big! Hula, hula, pretty Saturn. Full, full of gas, Uranus. Far from the sun, Neptune. So far! Mercury, Venus, Earth, and Mars. Jupiter, Saturn. Wow, they're big! Uranus, Neptune, round and round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planets. Yeay, seru sekali. Dan seperti biasa, kalian semua memang hebat. Sekarang enaknya kita ngapain ya supaya kita tidak bosan? Suara apa itu? Kayaknya suara radar deh. Aku cek dulu ya. Oke. Oke. Kok aneh tapi Iya. Wah, iya suara radar. Radarnya itu berbunyi. Artinya, depan sana ada bahaya. Hah? Tapi sekeliling kita ini kosong semua, Iya. tidak ada apa-apa. Dan radarnya juga tidak menunjukkan gambar apapun. Apa mungkin radarnya itu rusak? Udah deh, lebih baik kita jangan lewat sana. Kita jalan memutar aja ya. tapi kan depan sana jalan terdekat kita ke bumi. Milky Way adalah jalur kita. Kalau kita putar balik jadi lama dong. Lebih baik kita mengikuti arahan radar ini daripada nanti bahaya loh kalau kita nggak ikuti radar ini. Ya udahlah, kalau gitu kita putar balik aja. Bagaimana? Sepertinya ini udah aman nih, karena radarnya udah nggak berbunyi lagi. Wah, Roger, perhatian, harap jauhi area Milky Way. Jauhi area Milky Way.
karena sedang ada hujan meteor. Wah, tadi kita hampir saja ke Milky Way. Untung tadi kita tidak ke sana. Benar, untung kita ngikuti radar ini. Tapi aneh nggak sih? Tadi kita nggak melihat apa-apa. Dan di layar pun nggak ada gambar atau tanda-tanda. Tapi radar kita bisa berbunyi seperti itu. Justru itu, bersyukur karena kita lebih memilih untuk percaya walaupun kita tidak melihat. Benar sekali. Tuhan melindungi dan mengadakan mujizat bahkan dalam hal-hal kecil seperti radar tadi. Betul sekali, kita percaya kepada Tuhan karena God makes miracles. Yuk katakan sekali lagi, God makes miracles. Wow, sekarang aku jadi pengen untuk menyembah Tuhan dan juga bersyukur kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita sama-sama mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku, Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini,
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua pada hari ini. Kenalkan, nama kakak adalah Raymond Cho, dan pada hari ini kakak ingin menunjukkan sesuatu kepada adik-adik semua. Tapi sebelumnya, kakak ingin bertanya sesuatu dulu kepada adik-adik. Nah, kalau kakak punya bola merah ini, dan kalau kakak masukkan ke dalam tangan kakak, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Mari kita lihat. Benar, bola merah ini sekarang telah berubah menjadi sebuah Rubik. Wow, kok bisa ya? Nah, kakak mau tunjukin rahasianya. Ini, rahasianya adalah Rubik ini adalah Rubik yang sangat spesial sekali. Oleh karena itu, kita harus memegangnya dengan sangat hati-hati. Karena kalau misalnya Rubik ini sampai jatuh, bisa berantakan. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak boleh menyia-nyiakan segala sesuatunya. Meskipun ini cuma biji-biji jagung. Nah, kalau misalnya biji-biji ini ya kita masukkan ke dalam toples ini, kita lihat. Nah, sedikit lagi kita masukkan. Oke. Lalu kita kotak-kotak. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ya dengan biji-biji jagung itu? Yuk kita lihat yuk. Wow, sekarang jagung itu sudah berubah menjadi popcorn. Ya, lezat sekali ya. Wah, kayaknya seru banget ya jadi pesulap ya. Kalau kita lapar, kita tinggal ngeluarin sesuatu. Kalau kita pengen cemil, tiba-tiba ada makanan. Kalau misalnya kita lapar, kita tinggal lihat buku menu ini, terus kita lihat apa yang menarik ya. Kayaknya burger ini menarik ya. Lalu kita lihat lagi yang lain, iya kayaknya burger itu paling menarik. Lalu kita masukkan tangan kita ke dalam buku menu ini, dan tiba-tiba keluar burger. Bukan cuma burger, ternyata ada kentangnya juga. Wow. Nah, tapi kalau kita sudah keluarin makanan itu, jangan lupa untuk dihabisin. Karena makanan yang sudah dikeluarkan itu nggak bisa lagi masuk ke dalam buku menu ini. Ya, nah sekarang adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau kasih tahu sesuatu. Kalau semua yang adik-adik lihat barusan ini, semuanya ini adalah sebuah bentuk daripada kesenian dan juga kreativitas yang namanya sulap. Artinya apa? Artinya kakak harus belajar terlebih dahulu, kakak harus latihan terlebih dahulu, dan kakak juga harus beli alat-alat ini di toko sulap. Baru kakak bisa melakukan semuanya ini. Karena kakak itu seorang manusia. Jadi gak peduli seberapa pintarnya kakak, seberapa hebatnya kakak, seberapa tingginya sekolah kakak, seberapa kerasnya kakak belajar. Kalau kakak gak punya alat-alat seperti ini, kakak gak bisa ngeluarin makanan dari buku menu atau popcorn tadi. Karena kakak gak bisa melakukan mukjizat. Nah, karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau adik-adik sendiri semuanya mau menerima mukjizat-mukjizat dari Tuhan, maka kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, maka sesuatu akan terjadi. Ketika kita berdoa, maka mukjizat akan terjadi. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Amin. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kita terus berdoa dan kita jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan kita. Amin. God bless you dan sampai jumpa semuanya. Halo adik-adik Super Trooper, kita berjumpa lagi di minggu ini yang luar biasa. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi. Kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa Tuhan. Kami boleh datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami ya Bapa. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Agar ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau katakan dalam hidup kami. Dan kami mau dengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Pasti kalian sudah sering nih ngelihat video sulap atau misalnya ada pertunjukan-pertunjukan sulap. Nah, waktu kalian lihat nih, kayaknya keren banget ya. Orang-orang itu bisa membuat sulap gitu. Kita itu bisa terpesona ketika melihat pertunjukan sulap. Tapi tahu nggak adik-adik, pertunjukan sulap itu sebenarnya ada trik-trik khususnya loh. Jadi ketika dia melakukan pertunjukan sulap itu ada sesuatu yang dia buat, mungkin kecepatan tangannya atau pokoknya ada trik tersendiri untuk melakukan pertunjukan sulap itu. Nah, pagi hari ini kakak mau kasih kabar sukacita buat kalian. Kalau misalnya pertunjukan sulap itu adalah buatan manusia, bisa dibuat oleh manusia, tapi ada satu pertunjukan atau ada satu hal yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yaitu mujizat. Yes, mujizat. Mujizat atau kita sering sebutnya dengan miracle. Dengan nama lain ya, miracle. Katakan sekali lagi dengan kakak, mujizat. Ya, kalau kita ngomongin tentang mujizat nih, kita jadi ingat ada mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus sewaktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Contohnya apa coba? Boleh sebutin satu-satu? Yes, benar. Mujizat Tuhan mengubah air menjadi anggur. Terus apa lagi ya? Oh, betul sekali. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, lalu dia bisa berjalan. Ada lagi? Apa ya, pokoknya banyak banget deh di dalam cerita Alkitab dikatakan tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ada banyak sekali. Dan percayalah bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Kalau sulap itu bisa pakai trik dari manusia dan dibuat oleh manusia. Tapi mujizat, kita nggak bisa membongkar triknya mujizat. Karena apa? Karena mujizat itu dibuat oleh kuasa Tuhan sendiri. Mujizat itu ada karena kuasa Tuhan. Memang betul, Tuhan juga bisa pakai manusia untuk membuat mujizat. Tetapi tetap saja bukan dengan kekuatan manusia itu, tapi dengan kekuatan Tuhan membuat sebuah mujizat. Yakin dan percaya bahwa mujizat itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Mujizat itu nyata adik-adik. Seperti cerita di dalam Alkitab tentang mujizat, cerita tentang Nabi Elia. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Elia di Sungai Kerit. Dalam pemerintahan Raja Ahab, bangsa Israel melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan dengan menyembah patung Asyera. Lalu Tuhan berkata kepada Elia bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena kejahatannya. Elia pergi kepada Raja Ahab dan menyampaikan pesan dari Tuhan yang ia terima. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Setelah itu, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Tuhan berjanji bahwa Nabi Elia akan mendapat makan dan minum dari sungai itu. Nabi Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Di tepi Sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada makanan dan minuman yang akan datang. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Setelah Nabi Elia menyampaikan pesan yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia pergi ke tepi Sungai Kerit. Dan adik-adik tahu, di tengah-tengah kelaparan itu, Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia kelaparan. Tuhan memberikan mujizatnya buat Nabi Elia. Tuhan memberikan burung gagak untuk mengirimkan makanan, dan Nabi Elia juga minum dari tepi Sungai Kerit. Sesuatu yang simpel ya, kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita itu merasa bahwa mujizat itu
Apa ya yang dipikirkan dalam diri kita? Kayak misalnya gini, siang-siang gini nih, kakak itu kepengen sesuatu yang seger-seger deh. Wow, ada paket, bentar. Buat Kak Ecan ternyata. Wow, adik-adik, kakak dapetin minuman yang seger nih, es coklat. Wow, kakak simpen dulu ya di sini. Nah, mungkin apa yang kalian pikirkan kalau tiba-tiba ada paket yang datang dan itu sesuatu yang kalian inginkan saat itu juga. Seperti yang kakak alami, pengen yang seger-seger, pengen es coklat, terus tiba-tiba ada paket datang dan pas dibuka, wow, sesuai dengan keinginan kakak. Itu sesuatu yang sepele ya, terjadi dalam hidup kita. Tapi tahu nggak sih, kalau hal-hal kecil itu Tuhan itu perhatikan loh dalam hidup kita. Kalau di dalam hal-hal yang kecil aja, Tuhan itu perhatiin dalam hidup kita. Nah, kalau sesuatu yang kecil aja yang sederhana Tuhan itu perhatikan dalam kehidupan kita, apalagi sesuatu yang besar yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya adik-adik berdoa dari minggu-minggu yang lalu nih, terus doanya belum dijawab sama Tuhan. Apa yang adik-adik pikirkan? Yang adik-adik harus pikirkan adalah tetap percaya sekalipun mujizat itu belum kelihatan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan adik-adik, terus adik-adik merasa bahwa kapan ya doaku dijawab oleh Tuhan? Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah yakin kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Elia tadi, kalau dipikir-pikir ya, bisa aja waktu Nabi Elia ada di tepi sungai Kerit, terus Nabi Elia kelaparan nih. Terus Nabi Elia tunggu-tunggu, mana makanannya, kok nggak datang-datang. Padahal dia sudah percaya sama Tuhan dan dia juga mendengarkan Tuhan, pesan dari Tuhan supaya Nabi Elia pergi ke sungai Kerit. Nanti akan ada makanan buat Nabi Elia. Tapi waktu proses Nabi Elia menunggu, bisa aja Nabi Elia pergi aja deh. Kayaknya nggak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi apa yang dilakukan Nabi Elia? Nabi Elia tetap percaya. Nabi Elia tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan kirimkan burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Tapi kalau zaman sekarang nggak mungkin juga ya. Tuhan itu tiba-tiba kirimkan burung gagak kayak Kak Ecan tadi ngerasa pengen sesuatu yang seger. Itu kan hal yang sepele, hal yang kecil, simple kayak gitu. Kepengen, baru ngomong kepengen aja. Terus kan kalau zaman sekarang ya nggak mungkin lah ya ada burung gagak terus ngasih tiba-tiba bawain es coklat. Kakak juga bisa takut juga ya nerimanya, wah kok tiba-tiba ada burung gagak. Tapi Tuhan memakai berbagai cara di zaman ini. Kalau zaman dulu, zaman waktu Nabi Elia hidup, Nabi Elia juga terima mujizat Tuhan. Nabi Elia juga merasakan mujizat Tuhan. Yakin mujizat itu nggak cuma terjadi di zaman yang lampau, di zaman dulu, tapi mujizat Tuhan yang nyata itu masih terjadi di zaman yang sekarang, saat ini juga. Contoh kecil tadi, waktu ada paket datang, wow kakak terkejut, kakak happy, karena sesuai dengan apa yang kakak inginkan. Itu hal yang sangat-sangat sederhana. Di dalam hal yang sederhana pun Tuhan Yesus perhatikan. Tuhan perhatikan kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi dengan perkara-perkara yang besar, dengan masalah-masalah yang besar. Contohnya, di keluarga kita ada yang sedang sakit. Nah mungkin waktu kita doain belum sembuh. Terus sekarang keadaannya masih sakit. Apa yang adik-adik pikirkan? Tetaplah percaya sampai mujizat Tuhan itu terjadi. Terus berdoa, terus yakin, dan terus percaya. Kalau adik-adik juga berdoa untuk kayak sekarang ini kita ada di masa-masa yang sulit, mungkin papa, mama
tidak bisa memenuhi kebutuhan kita yang langsung. Misalnya kita kepengen sesuatu yang kayak sekolah, tas baru atau sepatu baru, mungkin belum bisa langsung gitu. Gak apa-apa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu sangat tahu kebutuhan kalian. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Berdoa kepada Tuhan dan tetap percaya Tuhan akan kasih kalian mujizat. Tuhan akan berikan kalian mujizat. Mujizat itu enggak cuma berbicara tentang hal-hal yang besar, tapi dari hal yang sederhana. Tuhan memenuhi kebutuhan kalian. Setiap hari papa mama ada berkat buat kalian, untuk kalian makan setiap hari, untuk kalian bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kalian. Tuhan tetap ada bersama dengan kalian. Setiap hari Tuhan akan kerjakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kalian. Yang pasti kalian harus tetap percaya kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan kerjakan mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Ada satu firman Tuhan yang bagus untuk kalian. Kakak mau bukakan, kakak ambil Alkitab kakak dulu ya. Kita mau buka sama-sama di dalam Mazmur. Sekarang ayo adik-adik buka Alkitabnya ya. Ada di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Begini bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi Tuhan Yesus mau membuat mujizat dalam kehidupan kalian. Asalkan kalian benar-benar berseru kepada Tuhan dan kalian percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan mujizat di dalam kehidupan kalian. Amin adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Kakak taruh Alkitab dulu ya. Ayo sekarang kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita percaya mujizat Tuhan itu selalu ada buat kita. Mujizat itu gak cuma terjadi di zaman yang lampau, tetapi mujizat Tuhan masih ada dan nyata sampai saat ini. Katakan, ku percaya mujizat-Mu. Percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Sekali lagi yuk sama-sama. Percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Adik-adik, saat ini juga jangan pernah ada rasa khawatir dalam hidup kalian, dalam hati kalian. Tetap tenang dan tetaplah percaya mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Hari ini kakak mau yang pertama, saat ini adik-adik yang merasa bahwa kalian perlu sesuatu dalam hidup kalian. Mungkin kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kalian yang belum terpenuhi saat ini. Angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat kalian. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa Tuhan,
penuhi setiap kebutuhan-kebutuhan adik-adik Super Trooper ini Tuhan. Apa yang mereka perlukan saat ini Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka butuhkan saat ini untuk kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan berikan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima mujizat Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kalau adik-adik punya saudara atau teman yang sedang sakit, adik-adik ingat, mungkin kalian sudah pernah mendoakan orang itu, tapi orang itu belum sembuh. Ayo sekali lagi kita berdoa ya, sama Kak Echan juga berdoa buat orang-orang yang sudah kalian doakan, tapi mereka belum alami kesembuhan. Saat ini percaya, minta kesembuhan dari Tuhan hari ini. Ayo kita berdoa sama-sama sekali lagi. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang sakit Tuhan, buat teman kami, buat saudara kami yang sakit. Tuhan, apapun yang ada di dalam tubuh mereka saat ini, virus-virus Tuhan, kami mau katakan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Virus yang mengganggu di dalam tubuh mereka, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang mengalami sakit pinggang, Tuhan saat ini juga kami berdoa, pinggang yang patah akan dibuat menjadi sempurna kembali, normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap anak-anak Super Trooper Tuhan. Ketika mereka berdoa untuk orang lain, Tuhan pakai mereka untuk mendatangkan mujizat-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Engkau Yesus, Engkau yang berkuasa penuh. Dan Engkau memakai setiap anak-anak ini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Berdoa bagi banyak orang Tuhan. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami belajar satu hal, bahwa kami harus tetap percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, Engkau akan tetap Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah berkat Tuhan, berkat dan sukacita daripada Allah Bapa terus mengalir di dalam kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wow, binatang apa ini? Ini adalah burung gagak. So, hari ini kita akan sama-sama membuat aktivitinya ya. Untuk itu, siapkan dulu peralatan-peralatannya. Cukup simpel kan? Ya, kita ambil dulu kertas warna hitam atau warna coklat tua juga boleh. Ukurannya adalah 3 cm. Untuk panjangnya terserah sepanjang-panjangnya. Karena semakin panjang maka nanti pernya juga akan semakin tinggi ya. Oke, di sini kakak sudah siapin. Lalu ambil satu kertas, beri double tip atau beri lem. Ini. Lalu kita rekatkan dengan kertas hitam yang satunya. Oke, sudah jadi ini ya. Lalu kita akan melipatnya secara bersilangan. Nih, secara bergantian seperti ini. Lakukan terus-menerus sampai selesai, sampai habis ya. Jadilah ini. Oke. Ya, untuk bagian yang ada sisanya ini akan kita gunakan sebagai kepala ya. Lalu kita akan gambar dulu, menggambar kepalanya ini. Ya, caranya adalah buat setengah lingkaran. Seperti ini. Lalu kita akan gunting. Untuk setengah lingkaran. Oke. Ya. Lalu berikutnya ambil kertas warna kuning secukupnya, sedikit aja. Sini kakak
hanya menggunakan kertas yang kecil aja ya. Kita akan sama-sama menggambar paruhnya, mulutnya ini. Dan kaki, 2 kaki dan 1 ekor. Ya, caranya lipat kertasnya. Nih. Lalu kita akan menggambar paruhnya. Caranya seperti menggambar segitiga. Tapi agak melengkung ya, jadi jangan terlalu lurus. Oke, agak melengkung seperti ini. Oke, lalu kita akan menggambar, ini sama ya, untuk ekor dan untuk kakinya itu sama. Jadi caranya adalah nih. Oke. Ya. Kalau sudah, yang ini kita cukup 1 aja. Yang ini kita perlu 3. Jadi adik-adik gambar sendiri 3 ya. Dan di sini kakak sudah siapin nih paruh dan kepala dan ekornya dan semuanya ya ada di sini. Kita akan mulai tempelkan paruhnya terlebih dahulu. Ya, ditempelkan di bagian bawah kepalanya sini. Seperti ini, tempelkan ya. Lalu di bagian bawah kita akan tempelkan juga kakinya. Nih, sebelah sisi satunya. Oke, lalu ekornya dulu. Boleh ekornya dulu, mau mana dulu terserah ya. Di sini ambil di bagian tengah. Ya. Oke. Kalau sudah, untuk matanya kakak menggunakan mata boneka. Tapi buat adik-adik yang nggak punya mata boneka, kalian bisa gambar lingkaran putih kecil gitu ya. Atau kalau punya tip X gitu ya, correction pen, itu juga bisa. Kalian bisa buat lingkaran di sini. Oke, jadi deh burungnya. Jadi bisa membuat sebanyak-banyaknya, besar kecil. Kalian buat sebanyak-banyaknya. Dan happy Sunday semuanya. God bless you. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di bumi. Yes, dan gak terasa loh, kita udah 3 minggu di bulan. Puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Baik di bumi maupun di bulan. Betul sekali. Nah, meskipun sekarang kita sudah sampai di bumi, tapi perjalanan kita tidak berhenti di sini. Sekarang, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Yeay! 1, 2, 1, 2, 3, go! La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Kasih-Mu Tuhan
kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3, go! La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Takut takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Haleluya! Hi kids! Let's dance together for Jesus. Put your hands up like this. Are you ready? Let's go. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love, it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love, it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love, I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love